Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, sahabat-sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, khususnya saudara-saudaraku dari Ikatan Keluarga Besar Sarkop Nusantara, semoga dilancarkan segala urusannya, ditambahi dan dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halalan thayyibban, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang solehah, kedepannya semakin sukses dunia dan akhirat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi, dalam proses pengembaraan, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, ziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya kunjungi, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana dulu nenek moyang kita dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana ulama-ulama kita dulu, kiai-kiai kita dulu, para wali-wali Allah, aulia-aulia Allah dulu dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, karena di Kabupaten Lamongan memiliki ratusan makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah sendiri di bumi Lamongan. Oleh karena itu akan saya jelajahi wilayah Kabupaten Lamongan, saya ziarahi semuanya, karena banyaknya makam-makam keramat yang ada di bumi Lamongan. Oleh karena itu pantaslah kiranya kalau Lamongan saya juluki sebagai bumi Songgo Wali. Sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, saat ini saya meluncur menuju dusun Mako, Desa Putat Bangga, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, ke makam keramat leluhur desa, yaitu Mbah Bakal atau Mbah Wiro Husen. Melalui jalanan inilah, dari kecamatan dekat lurus ke utara sampai Belawi, sedikit ke utara lagi, lalu belok kanan, ada gapura masuk dusun Mako, lurus ke timur menuju kampung dusun Mako yang letaknya tepat di belakang balai desa, di samping pojok masjid jami dusun Mako sendiri. Disitulah, di belakang balai desa Putat Bangga inilah, disemayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliaulah yang telah membabat alas dusun Mako dan sekitarnya. Beliaulah yang telah memulai kehidupan yang ada di sini.
Beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Makkah dan sekitarnya. Beliaulah yang telah membuat alas desa ini. Inilah makam keramat Mbah Bakal, atau yang memiliki nama asli Mbah Buyut Wiro Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat yang berada di Desa Mago, Kecamatan Karangminangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di makam keramat Mbah Bakal atau Mbah Wiro Husain yang berada di Desa Mago, Kecamatan Karangminangun, Lamongan, Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Tepat di depan kita ada cungkup bangunan makam keramat Mbah Bakal atau Mbah Buyut Wiro Husain. Di dalam bangunan pendopo kecil inilah yang kalau orang Jawa biasanya menyebut cungkup bangunan makam keramat. Di batu nisan ini, di bawah batu nisan inilah disemayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Mbah Buyut Bakal atau Mbah Wiro Husain. Mbah Wiro Husain adalah tokoh yang membuat alas Dusun Mago, dan beliaulah juga yang telah menyebarkan agama Islam di Dusun Mago hingga Islam bisa menjadi agama yang mayoritas di desa Dusun Mago, desa Tengah Karangminangun, Lamongan ini. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah di sini. Di sini kita membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah, fadilahnya, pahalanya kita kirimkan pada seluruh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, Mbah Buyut yang leluhur kita semuanya, para ulama-ulama, para mujahid, para syuhada, para aulia Allah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Wabil khusus aulia Allah sakbal karomah Mbah Buyut Bakal atau Mbah Wiro Husain. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku yang mungkin kurang paham soal berziarah kubur, kita datang di sini, kita berziarah di sini, kita mendoakan semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan para aulia Allah sebagai wujud rasa terima kasih kita, rasa hormat kita, rasa penghargaan kita kepada beliau semuanya, kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik dan membesarkan kita hingga kita bisa menjadi seperti saat ini. Kepada para aulia Allah, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi ini. Ini adalah wujud nyata penghargaan kita, penghormatan kita kepada beliau semuanya. Di samping itu juga hikmah dari kita berziarah kubur adalah kita mengingat akan kematian. Dengan kita kalau mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba semakin lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan takut jangan sampai melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat sabda baginda agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Beliau bersabda, dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dari kutipan hadis tersebut, dari kutipan hadis sahih tersebut, bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya berziarah kubur tidak hanya diperbolehkan, melainkan dianjurkan oleh Rasulullah. Berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian. Makanya dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat makam, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, kita sadar bahwasanya kita tidak kekal, kita pasti akan mati, karena mati itu pasti, sahabat. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan bersama-sama semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat kematian, otomatis kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Karena mati itu pasti, sahabatku. Kita semuanya pasti akan mati. Siapapun kita, apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, siapapun kita, kita pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Sahabat, saat ini kita berada di makam keramat di daerah desa Magok, Kecamatan Karangminangun, Lamongan, Jawa Timur. Di makam Aulia Allah Mbah Bakal atau Mbah Wiro Husen di daerah Magok, Karangminangun, Lamongan, Jawa Timur. Barakallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali hikmah yang terkandung kalau kita berziarah kubur. Minimal dengan ziarah kubur kita mengingatkan kematian. Dengan berziarah kubur kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa terima kasih kita kepada orang tua kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya, para aulia-aulia Allah semuanya. Dengan ziarah kubur kita bisa mengambil pengalaman beliau semuanya untuk kita jadikan sebagai keputusan kita dalam melangkah maju dan kedepannya kita bisa jauh lebih baik dunia dan akhirat. Sahabatku, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap, 简单。